Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapa Pagi. Salam Patunggilan. Tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah Wanita GKJW Prajurit Estri. Tema ini disampaikan dalam rangka Pekan Wanita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu pada pagi ini. Terima kasih buat hidup baru dan tubuh yang sehat. Untuk mengawali pagi ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Menang Tanpa Merendahkan. Judul tersebut sama dengan pepatah Jawa yang berbunyi menang tanpa ngasorake. Pepatah tersebut dapat diartikan bahwa kemenangan yang paling bermakna adalah kemenangan yang diraih dengan kehormatan dan tanpa merugikan atau merendahkan martabat orang lain. Berkenaan dengan hal tersebut, marilah kita belajar dari tokoh seorang wanita yang ada di dalam Alkitab. Tokoh ini bernama Abigail. Dalam 1 Samuel 25 ayat 2-44 tertulis kisah Abigail, Nabal dan Daud. Bapak, Ibu, Saudara dapat membaca secara lengkap di perikop tersebut. Secara singkat, perikop tersebut bercerita tentang bagaimana seorang Abigail, istri dari Nabal, bertindak dan menyelamatkan keluarganya dan bahkan menyelamatkan Daud. Saya akan membaca nats dari 1 Samuel 25 ayat yang ke-32 sampai 33. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan." Kita melihat peran Abigail yang sangat penting dalam peristiwa ini. Abigail tampil sebagai tokoh kunci yang menyelamatkan Daud dari kesalahan besar. Apa sajakah peran Abigail dalam nats tersebut? Yang pertama, Abigail sebagai pembawa damai. Daud memuji Abigail karena ia mencegah pertumpahan darah. Di dalam ayat yang ke-33, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Abigail sadar bahwa kemarahan Daud dapat berubah menjadi tindakan yang berakibat fatal dan melanggar kehendak Tuhan. Ia bertindak cepat dan penuh keberanian untuk menjadi perantara damai. Dan yang kedua, Abigail sebagai perempuan bijak. Daud memuji kebijakan dari Abigail. Abigail memiliki kecerdasan emosi dan spiritual untuk membaca situasi, tahu bagaimana berbicara kepada otoritas seperti Daud dengan penuh hormat dan hikmat. Abigail mendapat kebijakannya bukan hanya dari kecerdasan intelektualnya, tapi hikmat yang berasal dari takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, Abigail sebagai alat Allah. Di sini Daud berkata dalam firman tadi, "Terpujilah Tuhan yang mengutus engkau menemui aku."
dari ayat yang ke-32, ini menekankan bahwa Abigail bukan hanya bertindak sebagai individu, tapi ia bersedia dipakai Tuhan sebagai alat. Abigail menjadi wakil dari kehendak Allah, dan Daud mampu membacanya secara rohani. Ini sangat penting karena seringkali Tuhan hadir dalam bentuk manusia di sekeliling kita. Dan yang keempat, Abigail sebagai simbol penundukan diri untuk keadilan. Abigail merendahkan diri di hadapan Daud, meski ia berasal dari rumah kaya. Ibu, bapak, ibu, dan saudara dapat membacanya dari 1 Samuel 25 ayat yang ke-23 sampai 24. Ia rela mengambil tanggung jawab atas kesalahan suaminya Nabal. Tindakan yang sangat mulia dan penuh pengorbanan. Peran Abigail dalam 1 Samuel 25 ayat ke-32 sampai 33. Abigail tampil sebagai teladan luar biasa. Ia bijaksana dan berani. Ia menjadi alat damai dan penyelamat dari dosa. Ia dipakai Tuhan untuk menggenapi kehendaknya. Ia menjadi gambaran tentang bagaimana hikmat dan iman bisa mencegah kehancuran. Dan Abigail melakukan itu semua dengan hikmat yang dari Tuhan, yang memberinya kepandaian dan kerendahan hati. Dengan itu, Abigail memenangkan pertempuran, mencegah pertumpahan darah dan kejahatan terjadi, tanpa merendahkan orang lain. Melalui kisah Abigail dalam firman tadi, kita para wanita dituntut untuk menjadi wanita yang bijaksana dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Dalam mengambil segala keputusan, hendaklah selalu berdasar pada iman dan meminta hikmat Tuhan. Hendaklah kita menjadi wanita yang berani mengambil keputusan dalam kebenaran seperti Abigail. Tidak mendukung keputusan salah suaminya. Rela merendahkan diri untuk meminta maaf. Mencegah selisih atau pertengkaran yang sering terjadi dalam kehidupan kita dengan saudara atau orang-orang yang terdekat dengan kita. Marilah sebagai seorang wanita yang takut akan Tuhan, kita selalu mengandalkan Tuhan dan setia mendengarkan firman-Nya, sehingga hikmat Tuhan meresap dalam hati kita dan tercermin dalam laku kita sehari-hari. Dan oleh karenanya, kita akan mampu memperoleh kemenangan tanpa merendahkan orang lain, tapi sebaliknya membangun orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah firman kita pada Sapa Pagi pada hari ini. Kita akan menutup Sapa Pagi ini dengan kita bersama-sama akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan, para wanita Tuhan, untuk meneladani seorang Abigail Tuhan. Kita sebagai wanita bisa menjadi wanita yang bijaksana, wanita yang berani mengambil keputusan dalam kebenaran Tuhan. Kita tidak malu untuk meminta maaf. Kita tidak mendukung kesalahan pasangan kita atau orang terdekat kita, tetapi kita bisa memberikan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kiranya apa yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini Tuhan, boleh menjadi kekuatan kami sebagai para wanita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Demikian Sapa Pagi pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.